Stop it. Get some help. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan review jurnal kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Sita Nurhayu, NIM 231. Saya Septia Hidayatul Rahma dengan NIM 256. Saya Anissa Laili Kusna dengan NIM 259. Baik, di sini kami akan mereview jurnal internasional kita dengan judul Does Object to Scene Binding Depend on Object and Scene Consistency. Dari jurnal yang kita review ini memiliki latar belakang bahwa penelitian ini itu membahas tentang bagaimana manusia itu mengingat suatu objek dalam sebuah gambar atau situasi, scene. Nah, objek yang tidak sesuai atau tidak konsisten itu dengan lingkungan biasanya lebih mudah untuk diingat. Misalnya kayak ada sepeda di dalam kamar mandi, itu kan biasanya terlihat aneh atau menonjol. Nah, tapi belum jelas juga apakah si objek tersebut juga terikat dengan konteks tempatnya dalam ingatan kita. Nah, selain itu juga ada perhatian atau attention yang diduga berperan penting dalam proses mengingat ini. Nah, lalu dalam penelitian ini juga memiliki tujuan. Dalam tujuannya itu yaitu untuk mengetahui apakah Lanjut ayo. enggak dipotong. Iya. Ini. Nah, dalam tujuan jurnal internasional ini yaitu untuk mengetahui apakah konsistensi objek dengan lingkungan itu mempengaruhi hubungan antara objek dan scenes dalam memori ingatan kita. Nah, ada juga variabel penelitian yang digunakan, yaitu ada variabel bebas. Itu ada dua, yaitu jenis objek, yakni ada konsisten dan tidak konsisten. Terus yang kedua ada scene saates, yaitu ada scene asli dan scene berubah. Lalu variabel terikatnya yaitu ada akurasi memori atau ketepatan mengingat objek. Lalu yang kedua ada tingkat kepercayaan atau confidence. Lalu juga ada dalam review kita hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya hipotesis pada jurnal ini yaitu ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, objek yang konsisten akan lebih bergantung pada scene. Dan hipotesis kedua, objek yang tidak konsisten itu kurang bergantung pada scene. Nah, prediksi utamanya jika scene diubah, memori objek itu konsisten menjadi menurun. Memori objek tidak konsisten, maka tetap. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan subjek kurang lebih 96 orang dewasa, dan desain yang digunakan adalah within subject design dengan repeat measures. Semua partisipan mengalami semua kondisi. Desain faktorial 2x2, jenis objek konsisten atau tidak, scene asli atau berubah. Terkait prosedur penelitian, tahap pertama yaitu study phase. Peserta melihat 32 gambar. Nah, setiap gambar itu ada objek target, ada tanda titik hijau untuk menarik perhatian. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu test phase, ditampilkan objek dalam objek tersebut dalam scene asli atau scene yang berbeda. Nah, tugas peserta di situ adalah memilih objek yang asli atau versi terbalik, mirror, dan memberikan nilai confidence antara 1 hingga 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya itu tidak ada perbedaan besar antara objek konsisten dan tidak secara umum, tapi ditemukan hal penting. Yang pertama yaitu objek konsisten. Diingat lebih baik jika ada scene asli. Memori menurun jika scene berubah. Selanjutnya objek tidak konsisten.
objek tidak konsisten ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan scene. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama itu keterikatan objek dengan scene dipengaruhi oleh konsistensi. Yang kedua, objek konsisten lebih menyatu dengan konteksnya. Yang ketiga, objek tidak konsisten itu lebih fokus diperhatikan tapi tidak terikat dengan konteks. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal yang kita ambil. Yang pertama, di desain eksperimennya tuh kuat. Within subject hasil lebih sensitif. Analisis lengkap ANOVA dan GLMM. Stimulusnya juga terkontrol. Selain itu, terdapat kekurangan di jurnal yang kita ambil. Yang pertama yaitu dilakukan online dan kurangnya kontrol lingkungan. Yang kedua, banyak partisipan dieliminasi. Yang ketiga, tidak mengukur perhatian secara langsung. Dan yang terakhir generalisasi terbatas. Baik, lanjut yang kedua, jurnal nasional kita yang akan review yaitu dengan judul Pengaruh Problem Posing Method atau PPM terhadap kreativitas verbal siswa SMP. Nah, dalam jurnal ini memiliki latar belakang bahwa kreativitas itu sangat penting dalam pendidikan. Kreativitas verbal membantu siswa kayak berpikir fleksibel dan menghasilkan ide baru. Masalahnya tuh karena pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah dan metode ini tuh dianggap kurang mendukung kreativitas. Maka dari itu digunakanlah metode alternatif atau PPM tadi, Problem Posing Method. Nah, dari PPM ini siswa membuat pertanyaan sendiri. Nah, dari latar belakang ini juga memiliki tujuan atau fokus penelitiannya itu untuk mengetahui apakah metode PPM ini berpengaruh pada siswa SMP kelas 7. Nah, juga menggunakan variabel penelitian yaitu ada 3 variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebasnya itu PPM, Problem Posing Method itu, lalu variabel terikatnya itu kreativitas verbal siswa. Nah, variabel kontrolnya itu ada guru, materi, dan kondisi kelas. Lalu ada hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk hipotesisnya hanya ada satu, yaitu siswa yang menggunakan PPM akan memiliki kreativitas verbal yang lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan metode tersebut. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu kuasi eksperimen dengan subjek siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP. Prosedur penelitiannya yang pertama yaitu pretest, tes awal digunakan sebelum tes. Yang kedua, kelompok eksperimen itu diberi metode PPM. Yang ketiga, kelompok kontrol diberikan metode biasa. Yang keempat ada post-test, tes akhir. Dan yang kelima adalah analisis statistik. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu tes kreativitas verbal atau verbal creativity test. Hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal. Yang pertama, ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Nilai signifikasinya kurang dari 0,05, yang artinya kelompok PPM mengalami peningkatan lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal di atas itu problem posing method atau PPM itu berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kreativitas verbal siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal di atas. Yang pertama, ia menggunakan desain eksperimen. Selanjutnya ada kelompok kontrol. Selanjutnya menggunakan pretest dan post-test. Analisisnya jelas. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal. Yang pertama, tidak ada randomisasi. Sampel juga hanya satu sekolah. Variabel luar belum sepenuhnya terkontrol. Baik, itu saja review jurnal dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay.